Halo semuanya. Di video kali ini gue mau ganti baju si Reptile Cloud ini menjadi pakai prop guard supaya lebih enteng, dan beberapa teman-teman di grup Cinewhoop sudah membuktikan bahwa suaranya lebih tidak menjerit dibandingkan pakai ducted bawaannya si Reptile Cloud. By the way, ini Reptile Cloud 149 yang versi 2 ya, atau V2. Wah, ini juga kotor banget nih, sekalian nanti kita bersih-bersih. Nah, ini kita lihat dulu ukur sebelum diganti sama nanti setelah diganti ya. Lebih enteng juga harusnya. Ya, yang sekarang ini tanpa baterai itu kita ukur. Itu beratnya di 240 gram. Cukupan berat kali ya kalau untuk drone 3 inch. Nah, nanti kita akan copot si ducted si biru ini ya, terus akan diganti pakai yang ini punyanya HG LRC yang sektor 30 prop guardnya. Gue juga by the way nggak tahu sih apakah dia fit atau enggak di Reptile Cloud V2 ini. Tapi kalau di Reptile Cloud V1 versi 1 versi sebelumnya itu bisa. Itu jadi ini sekalian eksperimental aja ya, biar tahu, karena gue googling juga belum banyak nih yang bikin yang modif dari Reptile Cloud ke prop guardnya sektor 30. Oh ya, satu lagi, sebelum kita ganti ductednya, ini mumpung sekalian bongkar, gue mau sekalian coating supaya dia waterproof. Walaupun gua nggak berencana masukin ke air, cuman kayaknya akan lebih aman ya kalau nanti kena air gerimis dadakan atau nggak sengaja kecemplung, lebih berasa aman aja gitu. Nah, nanti untuk coatingnya gua pakai ini nih, pakai Coco Coat. Ini gua pakai ini Coco Coat. Harganya murah banget nih, kalau nggak salah 15 ribuan doang. Nanti linknya ada di deskripsi, ditonton aja, dilihat aja di deskripsi ya, gitu. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung bongkar aja. Oh ya, untuk ngebongkar ini gua udah siapin ini Jakemi yang 49 in 1. Reviewnya juga ada di sini, bisa diklik ya. Gua udah bikinin unboxing dan reviewnya. Yuk lanjut. Jadi setiap bagian rencananya akan gua coating 2 kali supaya lebih jos lagi. Terus setiap bagian itu kalau nggak salah nunggu keringnya sekitar berapa ya, 2 jam kali ya. Yang terpenting kayaknya bagian-bagian yang solderan-solderan ya, sambungan-sambungan solder gitu. Jangan lupa ya, kalau misalkan ada bagian yang masih kotor itu di blower aja, atau di ini pakai apa namanya, sikat buat kamera. Oke, ini ke proses cuttingnya, coatingnya udah lapis pertama, jadi taruh dulu aja. Nah, sekarang ini gue mau ngukur
ini tuh apa ya, stand off. Jadi kalau yang sebelumnya kan stand offnya nggak pakai stand off, alias langsung ke bagian sini nih ngikatnya antara frame atas dan frame bawah. Nah kalau gue mau ganti itu gue harus pakai ini stand off. Nah ini gue ada dua tipe, yang satu ini, yang satu yang ini yang merah. Gue pengen ngukur. Nah kalau secara tinggi itu beda, yang satu ini 25, yang satu 30 ya, 125 130. Kalau secara tinggi itu lebih pas yang si ini nih, si apa namanya, si 25. Nggak pas juga sih, lebih pendek dia sedikit. Kalau yang merah lebih panjang sedikit juga, nggak banyak gitu. Nah gue nggak tahu yang cocok yang mana, tapi gue mau ngukur dulu. Kalau misalkan yang hitam itu 6 piece, kan kita butuh 6 piece itu 4 gram. Coba kita ukur yang merah. Kayaknya sih yang merah ini lebih berat sih, karena dia bahannya aluminium. Tuh kan 5 gram, beda 1 gram lebih berat. Coba, nah 5 gram beda 1 gram, ya harusnya sih nggak terlalu masalah ya. Coba nanti kita lihat aja yang muat di mana, karena kalau misalkan pakai yang hitam ini dia pasti akan lebih ngepres lagi dalamnya. Jadi ini kayaknya udah kering tuh, udah kering si FC nya dan si VTX nya ya. Bisa lihat nggak? Agak-agak berkilau-kilau gitu sih. Wanginya juga kayak wangi-wanginya Kutex. Nah sekarang untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah kita copotin motornya satu-satu, sambil kita pasangin juga ini satu-satu. Nah gue nggak tahu nih bautnya apakah mesti diganti atau sama panjangnya, karena ini gue belum ngecek nih panjangnya. Kayaknya harusnya sih pakai yang ini ya. Ya kita coba tes satu dulu. Ini dia ukuran bautnya tuh, kalau ini buka aja ya. Ini dapat dari pas beli sektor itu, dapat ininya, bautnya dapat. Nah coba kita tes ini bautnya sama nggak panjangnya. Ternyata bautnya lebih panjang yang yang dapat dari sektor. Jadi kita pakai aja yang dari sektor ya, pasti tipis sekali. Jadi ini kita gini pasangnya. Oke, nah ini si landingnya ini udah ada cetakannya nih. Ini sebenarnya harusnya muat, cuman kok tadi nggak muat ya, apa ketebelan ya. Tuh dia lebihnya tipis banget tuh, lebihnya tipis banget, bisa kelihatan nggak sih? Tuh si baut tipis banget ininya, lebihnya emang buat ngiket si motornya doang. Nah ini kalau udah keikat satu, aman, kita bisa lanjut ke baut-baut lainnya ya. Oke, gua akan lanjutin dulu. Kita skip ke pada saat ini semuanya udah terpasang. Oke, semuanya ini udah jadi ya, udah dipasang prop guardnya. Cuman ini kita harus ada operasi kecil, karena ternyata setelah mau dipasang itu dia numpuk, jadi terpaksa banget ini harus dipotong sedikit. Tapi dipotongnya juga harus diukur supaya ini tidak kebuang nih pegangannya dia. Nih pegangan ini tidak kebuang. Oke, jadi gua dapet beberapa referensi juga supaya letak potongnya di mana.
terus diukur juga. Nah ini kebetulan juga ini si stand off nya juga mepet banget nih, mepet banget antara si prop guard dengan si stand off nya. Hopefully tetap bisa kepasang dengan baik ya frame-nya ya. Ini kalau bisa dilihat dari samping, ini tingginya pas sama persis nih tuh ya. Udah, sekarang kita lanjut lagi aja pasang kamera dan pasangin semuanya. Untuk kameranya ini gue beli apa ya namanya ini ya, kamera mount buat FPV. Itu ada kok di Tokopedia, nanti linknya pokoknya gue taruh di deskripsi ya. Tuh ini namanya kamera mount, terus stand off nya juga ntar linknya gue taruh di deskripsi. Kalau yang merah ini gue beli stand off nya di AliExpress, lama banget, sebulan baru nyampe, dan menurut gue sih nggak worth it. Kemarin iseng aja pengen cobain beli, karena kebetulan di Indo juga nggak ada nih yang tingginya, yang jual tingginya 3 cm gitu ya. Oke, lanjut. Ya ini udah jadi nih, udah kelar lah bisa dibilang. Cuman paling belum tinggal pasang propeller ya. Cuman kira-kira begini nih jadinya. Ya. Abis ini kita timbang, pasang propeller sebentar, terus kita timbang ya. Nah ini ada kendala lagi nih. Ini ternyata harus dipotong juga, karena kalau enggak dia akan nyentuh nih di sini nih. Tuh. Gue kira emang bisa bagian depan belakangnya doang yang dipotong, tapi ternyata harus depan belakang. Ini kita harus bongkar lagi. Tapi sebelumnya kan ini udah semua nih, kira-kira kurang lebih udah sama. Kita ukur dulu beratnya berapa supaya bisa kelihatan gitu. Nah yang sebelumnya itu kan 240, sekarang kita coba tes ya. Kalau ini berapa? Berkurang sekitar 30 gram tanpa action cam dan tanpa baterai. Ini kan udah diukur, jadi kayaknya udahan kontennya. Mungkin gue juga perlu nih ini belakang ini gue perlu mounting yang pas ya, tempat yang pas. Gue nanti googling dulu kira-kira apa. Jadi segitu dulu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh silahkan di kolom komentar. Gue akan sebisa mungkin membantu menjawab ya. Kalau gitu udahan dulu. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi, ciao.